Ya BTW ini ceritanya itu bakal 11-12 lah sama usulnya si Karina. Soalnya ceritanya mereka ini barengan. Tapi ya ini ntar bakal ku ceritain lewat sudut pandangnya si Selena. Jadi ya wes lah, langsung aja lah. Dahulu kala di Kabupaten Azria Woodland hiduplah para Light Elf. Nah di masa itu para Light Elf ini hidup dengan damai. Sampai pada suatu ketika tiba-tiba kegelapan Abyss menyerang. Wah! Nah, kegelapan Abyss ini mempengaruhi sebagian wilayah yang ada di Azria Woodland. Yang awalnya Azria Woodland ini hutannya asri, sejuk, instagramable, berubah jadi rawa gelap yang berlumpur gara-gara pengaruh dari Abyss. Dan wilayah itu sekarang dikenal sebagai Shadow Swamp. Wow. Nah, terus juga sebagian Light Elf yang tinggal di Shadow Swamp ini juga berubah jadi Dark Elf gara-gara pengaruh dari Abyss. Ah, tidak, aku dihitamkan. Dan para Dark Elf ini dipaksa buat jadi budaknya Abyss. Nah, di antara para Dark Elf ini hiduplah Karina dan Selena. Ya, mereka ini dua saudari yang... Nah, sejak kecil mereka ini cuma hidup berdua. Ortunya mereka ini nggak tahu kemana. Entah dibunuh sama Abyss lah, atau ketabrak bulldozer. Ya, nggak tahu lah. Nggak diceritain Mas Muntun. Wes bola. Nah, karena hal itu, si Karina ini pun harus pergi kerja buat menuhin kebutuhan hidupnya mereka berdua. Sedangkan si Selena ini tetap di rumah. Pusreng sebat wis nganggur lah. Ya sebenarnya si Selena ini pengen ikut si Karina sih buat ngebantuin kerjanya dia. Cuman ya si Karina ini gak ngebolehin lah. Si Karina ini selalu ngelarang si Selena ini buat ikutan dan nyuruh si Selena ini buat tetap di rumah aja. Ya selama ini si Selena ini juga nggak tahu kerjanya si Karina ini apaan. Si Karina ini selalu berangkat kerja diam-diam tanpa sepengetahuannya si Selena. Ya yang Selena nggak tahu, sebenarnya si Karina ini kerja jadi seekor pembunuh bayarannya Lord of the Abyss. Wow, jadi assassin yang dingin dan juga kejam. Anjay. Ya si Karina ini nggak pernah nyeritain tentang kerjanya dia ke si Selena. Soalnya si Karina ini nggak mau kalau hidupnya si Selena ini bakal berubah jadi kelam kayak hidupnya dia. Bahkan si Karina ini sampai request ke pemimpin klannya buat ngerahasiain kerjanya dia dari si Selena. Nah tapi ya, meski kerjaannya si Karina ini jadi pembunuh bayaran yang dingin dan juga kejam, tapi pas dia ini pulang kerja, si Karina ini selalu nunjukin sisi hangatnya ke si Selena. Gampangannya pas dia ini kerja itu kayak serahkan nyawa kau sekarang. wis udah kayak bad mood gitulah. Nah terus pas dia ini udah pulang langsung kayak gemes banget, jauh lucu banget, adek. ya si Karina ini sayang banget lah sama si Selena ini. Soalnya ya cuman si Selena ini keluarganya dia satu-satunya. Tapi ya di sisi lain, karena si Karina ini selalu ngerahasiain kerjaannya, ya itu ngebikin si Selena ini jadi kepo banget lah sama kerjaannya si Karina. Jangan-jangan selama ini kakak jadi admin slot ya? Mata kau. Apalagi ya, tiap si Karina ini pulang kerja, nggak jarang si Karina ini pulang dalam keadaan bonyok. Wis babak belur lah. Dan hal itu ngebikin si Selena ini jadi khawatir lah. Sampai pada akhirnya, di suatu ketika, si Selena ini mergokin si Karina yang mau berangkat kerja lagi. Kakak mau kemana sih? Itu loh dek, kakak tuh cuman mau ke warung di gang sebelah. Kakak bohong. Ya di saat itu, si Selena ini ngelarang si Karina buat pergi kerja. Soalnya ya khawatir lah. Hampir tiap hari, si Selena ini selalu ngeliat si Karina ini pulang kerja dalam keadaan bonyok. Dan hal itu ngebikin si Selena ini takut kalau semisal suatu saat si Karina ini nggak bakal pulang lagi. Ya intinya si Selena ini takut si Karina ini mokat di kerjanya gitulah. Cuman ya si Karina ini berusaha gak modulin si Selena ini dan tetap pergi kerja. Nah, si Selena yang merasa dicuekin ini yang gak diem aja. Dia ini pun mutusin buat diam-diam ngikutin si Karina dari belakang. Berharap si Selena ini bisa tahu apa kerjanya si Karina sebenarnya. Nah, cuman ya si Karina ini nggak kalau dia ini diam-diam diikutin sama si Selena. Jadinya si Karina ini mutusin buat mempercepat langkahnya biar si Selena ini kehilangan jejaknya. Ya harapannya si Karina ini ntar si Selena ini bakal... Oh tidak, aku kehilangan jejak kakakku. Mending aku pulang terus nonton Fluffy Boy. Ya, la 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 la. Ya pengennya si Karina sih gitu. Cuman ya ternyata si Selena ini tetap kekeh batu HP kali mortal buat ngejar si Karina ini meski dia ini udah kehilangan jejaknya. Alhasil tuh ngebikin si Selena ini pun nyasar nggak tahu kemana. Ini gue di mana? Nah pas si Selena ini tersesat, tiba-tiba dia ini ketemu sama Mbak Selena. Tiba-tiba dia ini ketemu sama pemimpin Land Dark Elf. Terus pemimpin Land Dark Elf ini ngomong, Dek Selena, kamu kepo ya sama kerjaan kakak kamu? Iya om. Ya udah, ikut om mau nggak? Ntar om anterin ke tempat kerja kakakmu.
Wah, asik. Mau. Ya, dengan polosnya si Selena ini pun ngikut. Nah, yang si Selena ini nggak tahu, sebenarnya sang pemimpin klan Dark Elf ini udah dipengaruhi sama kegelapan Abyss. Dan dia ini lagi nyari tumbal buat dipersembahin Lord of the Abyss buat ngebangkitin Abyssal Devil. Ya, intinya si Selena ini mau dijadiin tumbal proyek itulah. Wow. Dan pas si Selena ini udah sampai di markasnya Lord of the Abyss, tanpa babi bu langsung wis. Seketika kekuatan Abyssal Devil ini nyelimuti tubuhnya dan berusaha buat nyerap jiwa dan raganya. Nah, tapi anehnya, sang Abyssal Devil ini nggak berhasil buat ngejarnya si Selena ini. Malahan, kekuatan Abyssal Devil ini diserap balik sama si Irmun Goddess yang ada di dalam dirinya si Selena. Ya, si Irmun Goddess ini tuh kayak kekuatan bawaannya para elf lah, kekuatan bulan. Anjay. Ya, karena resonansi si Irmun Goddess, kekuatan Abyssal Devil yang harusnya ngelap si Selena ini malah terserap dan ketanam dalam tubuhnya. Dan karena kekuatan Abyssal Devil sama si Irmun Goddess ini bersatu, akhirnya itu nyiptain ledakan energi yang kau pede. Duar. Dan si Selena ini pun pingsan. Nah, para monster Abyss yang ada di sana itu pada bingung dan kepo lah. Weh, itu kenapa weh? Ayam. Bahkan viewer aja ikutan bingung. Iya weh, ini kenapa anjir? Dan pas si Selena ini sadar, dia ini ngangong. Ya, dia ini kehilangan semua ingatan masa lalunya. Wes, restart pabrik lah otaknya. Dan cuma satu hal yang dia tahu sekarang. Si Selena ini tahu kalau dia ini bisa ngendalin kekuatan Abyssal Devil yang ada di dalam dirinya. Dan dengan kekuatan itu, dia ini juga bisa berubah jadi sesosok demones yang punya cakar yang mengerikan. Cuman ya, karena otaknya dia ini udah restart pabrik ya, jadinya dia ini ngangong lah, nggak tahu mau ngapain. Nah, sang Lord of the Abyss yang ngeh sama potensi kekuatannya si Selena ini langsung nyuruh bawahannya buat ngehasut si Selena buat join Abyss. Mumpung dia lupa ingatan, weh, Mahaya niru langganan band, gas suruh join Abyss, anjay. Dan SPG Abyss ini pun langsung ngeluarin kata-kata ajaibnya buat ngehasut si Selena buat join Abyss. Join Abyss-nya dong kakak, spek rata kanan. Dan si Selena ini Oke deh. dan dia ini pun join Abyss. Anjay. Nah, nggak lama setelah itu, si Karina ini datang. Dan di saat itu, si Karina ini kaget melihat dedeknya yang dulunya polos dan naif ini berubah menjadi salah satu monster Abyss yang buka warung pecel lele. Anjay. Blok. Si Karina ini kaget ngelihat dedeknya ini udah berubah jadi salah satu anggota Abyss. Selena, Wait a minute. Who are you? Dan ya mau nggak mau si Karina ini harus ngadepin si Selena buat ngesadarin dia. Cuman ya karena kekuatan Abyssal Devil dalam dirinya itu ngebikin si Selena ini dengan gampang ngalahin si Karina. Ya si Karina yang nggak bisa ngasih perlawanan ke si Selena ini nggak punya pilihan lain selain pergi dari sana. Selena, kakak janji suatu saat nanti kakak akan bawa kamu pulang kembali. Lu so asik bang. Dan si Karina ini pun pergi. Oh. Nah, kepergian si Karina ini ngebikin si Selena ini Ya udah sih. ya dia ini bodo amat lah. Wong dia ini kan lupa ingatan, restart pabrik otaknya. Jadi ya dia ini lupa kalau sebenarnya si Karina ini tuh kakaknya. Oh. Tapi ya meski begitu, si Selena ini kayak ngerasa ada yang ganjel lah dalam pikirannya. Si Selena ini ngerasa kalau sebenarnya dia ini punya hubungan sama si Karina. Cuman ya dia ini nggak ngeh apaan. Ya selagi dia ini berusaha buat mengingat masa lalunya, yang bisa dia lakuin sekarang, si Selena ini bakal ngabdiin hidupnya ke Abyss, tempat yang dianggap sebagai keluarga barunya. Tamat. The Shadow Abyss, a hideous scar carved into the land of dawn. Innumerable demons lurk within its depths, plotting to devour the light and plunge the world into darkness. Selena, these maggots seem to have a problem with you. How about we play a little game with these imbeciles? Oh, how tedious, Bissy. Don't you think you're a little too serious sometimes? You poor, wretched creature. When you gaze into the abyss gazes back.